Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Masih ngantuk? Masih ngantuk, ada yang ngantuk, tadi ada yang mabuk juga ya. Ya, ini ada semua, ini kita sudah mau memasuki perjalanan menuju ke Gua Pindul dan kita sudah dekat ya. Ini kita kurang lebih itu masih memakan waktu 15 menitan kita sampai di Gua Pindul. Nah, ini gambaran tentang Gua Pindul ya, ada semua. Jadi Gua Pindul ini terletak ada di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo ya. Itu ada di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo ya, Gunung Kidul. Nah, ngomong-ngomong tentang Gua Pindul ya, Gua Pindul sendiri kan ini salah satu gua yang kita bisa susuri menggunakan ban dalam. Jadi nanti ya teman-teman semua ya, jadi teman-teman semua ini kita begitu sampai di Gua Pindul ya, kita turun dari bis, kita langsung menuju ke tempat untuk pemakaian pelampung ya, untuk pemakaian pelampung. Setelah memakai pelampung ya, adik-adik ini langsung naik shuttle ya, atau kita naik angkutan tunda menuju ke mulut guanya ya. Kita menuju ke mulut gua ya. Setelah kita turun dari shuttle atau angkutan tundanya ya, adik-adik langsung mengambil satu anak satu ban dalam ya, satu anak satu ban dalam. Nah, sembari kita jalan ke sana ke Gua Pindul, ke mulut Gua Pindulnya ya, sembari membawa ban dalamnya juga ya. Setelah itu nanti adik-adik akan menyusuri ya, selama panjangnya Gua Pindul ini kurang lebih 300 meter ya, yang akan kita susuri menggunakan ban dalam ya, menyusuri kita selama sepanjang 300 meter menggunakan ban dalam. Nah, untuk kedalamannya sendiri itu kurang dari 1 meter hingga 11 meter di bawah ya, di kedalaman airnya itu dari 1 meter hingga 11 meter. Nah, nanti ya ada semua itu akan diperlihatkan ya, begitu masuk ke mulut guanya. Yang pertama itu akan diperlihatkan ada salah satu bentuk batu stalaktit ya, stalaktit satu, dan nanti ada yang di dalam atau di tengah-tengah itu juga adik-adik akan melihat ada batu stalaktit yang kedua, yang besar ke yang kedua. Jadi ada satu yang besar di depan di mulut gua. Setelah itu ada di tengah perjalanan kita menyusuri Gua Pindul, yaitu ada di tengah-tengah batu stalaktit yang besar yang kedua. Nah, Gua Pindul ini atau kita biasa disebut dengan cave tubing ya. Jadi ada ini menyusuri dari mulut gua hingga ke akhir gua. Nah, tentang Gua Pindul sendiri ini banyak beredar ya, cerita ya, legenda atau cerita rakyat yang beredar. Itu ada yang menceritakan tentang bahwa ada namanya Joko Singlunglung ya, yang mencari ayahnya ya, yang melewati gua tersebut ya, Nah, dan tidak sengaja Joko Singlunglung ini pipinya itu terbentur batu yang ada di dalam Gua Pindul. Nah, kalau bahasa Jawanya itu gemendul ya, gemendul itu jadi antara pipi kena dengan itu biasa disebut dengan gemendul atau pindul. Nah, makanya, dan ada beredar lagi cerita yang memang ini cerita rakyat juga dari sini ya, dari orang-orang sini juga, bahwa ya, ada dari Panembahan Senopati yang menyuruh ya di Ageng Pemenahan dan di Juru Mertani ya, untuk membuang atau membunuh ya bayi atau buah hati dari Panembahan Senopati Mataram. Nah, karena Ki Ageng Panembahan tidak dan Ki Juru Mertani tidak ingin
membunuh bayi tersebut atau buah hati tersebut. Akhirnya mereka berjalanlah menuju ke arah timur. Nah, ke arah timurnya itu ke arah daerah Gunung Kidul. Nah, langsung ke Gunung Kidul. Nah, karena di sini si bayi ini menangis terus, ya karena si bayi ini menangis terus, ya entah itu karena panas atau karena gimana kita nggak tahu. Nah, akhirnya di situ dengan kesaktian dari Ki Ageng Pamandahan, beliau naik ke bukit. Nah, dan beliau itu menginjakan kakinya, ternyata dengan kesaktian mandragunanya. Nah, Ki Ageng Pamandahan itu tidak langsung membuat satu buah lubang yang di dalamnya itu air ini yang ada di Gua Pindul juga. Nah, setelah itu si bayi ini pun dimandikan oleh Ki Jurumertani dan Ki Ageng Pamandahan. Nah, setelah dimandikan, tidak sengaja ya pipinya itu kebentur juga. Jadi pipinya itu kebentur. Nah, kebentur ini juga sama seperti yang tadi diceritakan atau cerita versinya Joko Sing Lumlong, ya, yang artinya itu gebendul, ya, atau biasa disebut dengan orang pindul, ya. Jadi itu antara benturan. Nah, tidak sengaja, makanya itu yang sering disebut dengan Gua Pindul. Nah, dulu ya sebelum seperti sekarang Gua Pindul itu banyak orang meyakini bahwa gua ini itu gua yang mistis atau angker, ya, karena di situ untuk kita masuk ke dalam saja ya panjangnya 300 meter, ya, kita menyusuri dengan ban, ya. Jadi kita dari mulut gua kita menyusuri bareng-bareng dengan yang lain, kita bergandengan antara satu ban dengan satu ban yang lain. Nah, setelah itu teman-teman menyusuri ke depan, di situ ada pemandunya juga yang akan mengarahkan kita semua. Nah, pertama kita diperlihatkan ada batu stalaktit yang besar di mulut gua. Setelah kita berjalan, kita masuk ke dalam dari mulai kedalaman 1 meter hingga 10 atau 11 meter di tengah-tengah Gua Pindul. Nah, sampailah tiba di tengah-tengah, kalian akan diperlihatkan dengan batu stalaktit yang besar kedua yang ada di Gua Pindul. Nah, setelah itu kita jalan lagi ya menuju ke akhir gua, ya, itu kita nanti akan diperlihatkan di atas itu ada lubang besar, ya, yang menyinari dari atas menuju ke bawah. Nah, itu mungkin yang dinamakan atau yang dulu pernah diinjak oleh Ki Ageng Pamandahan. Nah, setelah itu adik-adik kita langsung menuju ke akhir gua. Nah, di situ adik-adik bisa berenang, ya. Nah, untuk kedalamannya itu kurang lebih 2, yaitu paling cetek ya, atau paling dangkal itu 2 meter, ya. Tapi yang saya harapkan tidak usah berenang. Jadi di situ kita mandi aja, ya, kita menyusuri saja karena itu resikonya lebih tinggi. Dan di sini saya sarankan tidak usah membawa handphone, ya, tidak usah membawa atau disarankan membawa handphone karena bagi